masih kita masih di dalam, masih berbicara lanjut ya tadi ya, kita masih di dalam berbicara tentang reward SDG sendiri. Tentunya TPB atau SDGs ini akan menyempurnakan dari MDGs yang cuma 8 tadi, yang dicanangkan pada tahun 2000, selesai pada tahun 2015 dengan 8 tujuan. Yang pertama, butir pertama yaitu memberantas kemiskinan. Tujuan yang isu kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender. Yang keempat, menurunkan angka kematian. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu hamil. Yang keenam, memerangi penyakit HIV, AIDS, malaria, TBC. Yang tujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Dan yang kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, ini nomor 8 ini kaitannya nanti pada waktu SDGs, karena tata kelola, terkait dengan tata kelola. Masih di dalam SDG sendiri yang dia menyempurnakan SDGs, ada 7 penyempurnaan dasar yang SDGs. Jadi SDGs ini yang pertama, dia lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara-negara maju dan berkembang. Yang kedua, kalau MDGs dia hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs targetnya ini sampai seluruh indikator terlaksana. Artinya zero goals, tidak ada yang tidak berhasil, ini harus berhasil. Jangka waktu 15 tahun target dari SDG sendiri. Nah, yang ketiga, menekankan pada HAM agar diskriminasi itu tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, inklusif. Secara spesifik dia SDGs menyasar kepada kerentanan, tidak ada seseorang yang ditinggalkan belakangan, no one left behind. Yang kelima, semua pemangku kepentingan ini terlibat, entah itu pemerintah, entah itu akademisi, pakar, media, semuanya terlibat di dalam goal untuk SDG sendiri. Selain itu, mengenai pendanaan, SDGs ini memperluas sumber-sumbernya. Jadi banyak bantuan-bantuan dari negara-negara maju dan juga bantuan-bantuan dari swasta, karena memang tidak mudah untuk mencapai 17 tujuan, di mana 17 tujuan ini masih banyak sub-subnya itu yang harus dicapai di masing-masing isu. Jadi 17 tujuan ini 17 isu, masing-masing itu memiliki sub-sub komponen yang begitu banyak. Yang terakhir, mengenai pelaksanaan, jadi tidak hanya cuman goal tidak hanya cuman goal, tapi mean of implementasi itu juga harus terlaksana sebagai wujud dari tujuan yang akan dicapai. Jadi perbedaannya antara MDGs dan SDGs sendiri, MDG dia tarik dari tahun 2010 sampai 2015, SDG dari tahun 2015 sampai 2030. MDG diperuntukkan hanya untuk negara berkembang di dunia, sedangkan SDG sendiri ini diperuntukkan untuk semua negara maju dan berkembang di seluruh dunia.
Yang berikutnya, kalau MDGs dia hanya single platform. Kalau SDGs multi platform karena terkait dengan semua unsur. Pembiayaannya sendiri, kalau MDGs tadi kita seperti bicara sebelumnya, dia hanya satu sumber, state money. Kalau SDGs dia state and public money, dari banyak sumber pembiayaannya. Yang lain lagi, perbedaan antara MDGs dan SDGs, kesannya masih diskriminatif karena ada negara-negara, tidak semua negara terlibat, jadi left behind, one left behind. Jadi ada kesan diskriminatif, tidak semua. Kenapa negara-negara tuh karena banyak negara-negara di luar yang memang mempunyai garis kemiskinan yang cukup tinggi, tingkat kesehatan yang rendah, lingkungan yang buruk. Jadi ada kesan diskriminatif, tidak semua itu negara. Itu MDGs. Kalau SDGs tidak ada, no one left behind. Jadi tapi dia tetap ramah dengan HAM. Untuk MDGs sendiri tahun 2010-2015 targetnya ini hanya separuh dari 8 target tadi. Target capaian hanya setengah dari target. Kalau SDGs zero goal. Jadi tidak ada yang tidak tercapai, semuanya harus tercapai karena melibatkan banyak pihak, melibatkan sumber pembiayaan yang besar, dan semua negara juga terlibat. Jadi targetnya adalah zero goals di tahun 2030. Ambisius memang, tapi ya kita lihat seperti apa nanti, apakah targetnya tercapai atau tidak. Kalau melihat situasi pada saat ini, pada tahun 2020 contohnya, ekonomi hancur, jeblok, karena gara-gara COVID. Apakah nanti akan ada restrukturisasi pada tahun 2021 untuk membangkitkan kembali perekonomian? Ya kita nggak tahu seperti apa. Itu tugas kalian nanti menganalisanya. Seperti apa kira-kira tahun 2030, apakah menurut analisa kalian target ini tercapai atau tidak, atau hanya setengah dari 17 tujuan tersebut? Ya kita dianalisa lah menurut kalian. Oke, lanjut nanti mengenai prinsip SDGs pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.